Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Dwi Pertiwi, NIM 120220171 dari kelas RA, ingin mempresentasikan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori Keynesian dari mata kuliah perencanaan wilayah. Pada materi kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari teori Keynesian, lalu pokok pemikiran teori Keynesian, kebijakan pembangunan wilayah, dan studi kasus. Nah, studi kasus yang diambil pada materi kali ini yaitu kawasan industri Katibung. Yang pertama, itu mengenai pengertian dari teori Keynesian. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian merupakan teori yang pendekatannya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan juga peran pemerintah dalam peningkatan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian sendiri merupakan teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama sebagai resesi output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Ekonomi Keynesian menganjurkan mekanisme pasar perlu dikelola oleh pemerintah dengan peran aktif untuk intervensi pemerintah selama resesi ataupun depresi. Pendekatan teoritis yang digunakan yaitu rekonstruksi Keynesianisme, simulasi sisi permintaan, dukungan sisi supply untuk industri utama dan juga industri pendukungnya. Nah, ada beberapa ideologi dalam teori ini. Yang pertama yaitu intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi, dan juga solidaritas teritorial nasional. Intervensi pemerintah sendiri merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, masyarakat, dan juga organisasi tentang permasalahan ekonomi dan sosial. Tujuan dari intervensi pemerintah sendiri adalah untuk mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Lalu ada demokrasi sosial. Nah, demokrasi sosial merupakan suatu gagasan yang berisikan tentang negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyatnya. Lalu ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan mengatasi kesenjangan wilayah. Lalu kita masuk pada pokok pemikiran teori Keynesian. Teori Keynesian sendiri itu dalam pembangunan wilayah disebut juga sebagai teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah yang menuju polarisasi atau mengkutub pada satu titik. Nah, terdapat beberapa pokok pemikiran yang tentang teori basis ekspor. Teori basis ekspor ini merupakan teori yang menekankan pada sisi permintaan. Maksudnya di sini yaitu perbedaan pertumbuhan wilayah itu ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau di luar negeri. Wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut merupakan wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Permintaan tadi itu ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu harga barang yang diekspor di dalam wilayah itu, lalu tingkat pendapatan wilayah lain, dan harga barang substitusi di pasar wilayah lain. Ini merupakan faktor eksternalnya. Dan untuk penawaran itu merupakan faktor biaya yang mana diantaranya itu ada faktor upah, modal, bahan baku, input, dan juga teknologi. Yang mana hal ini merupakan bagian-bagian yang termasuk ke dalam yang mempengaruhi daya saing produk ekspor wilayah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan untuk teori basis ekspor ini, itu semakin tingginya kemampuan wilayah dalam memproduksi barang
yang banyak dimintai suatu wilayah lain atau mampu memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka wilayah tersebut semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Lalu ada teori sirkul dan kansal kumulatif. Teori ini terbagi menjadi dua, yaitu teori sirkul dan kansal kumulatif Myrdal dan sirkul dan kansal kumulatif Kardol. Untuk yang Myrdal sendiri itu biasa disebut juga dengan teori lingkaran setan kemiskinan. Mana pada teori ini itu menjelaskan tentang kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Sedangkan untuk teori yang Kardol itu hanya teori yang menjelaskan tentang kesenjangan wilayah berdasarkan faktor non-ekonominya. Nah, untuk teori sirkul dan kansal kumulatif Myrdal sendiri itu merupakan teori tentang proses pertumbuhan wilayah yang cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah, yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Dari gambar tersebut bisa dilihat bagaimana tingkat kemiskinan atau ketertinggalan itu dipengaruhi dari 6 faktor. Pendidikan yang rendah, pendapatan yang rendah, kesehatan yang buruk, norma dan kebiasaan yang buruk, diskriminasi, dan lemahnya percaya dan berjejaring. Lalu di sebelahnya itu ada teori sirkul dan kansal kumulatif Kardol. Dari teori ini, permintaan adalah inti dari permasalahan dan saling bergantung dengan penawaran, di mana tingkat pendapatan domestik yang kuat memacu produktivitas yang merangsang ekspor neto terutama jika sistem keuangan internasional stabil dan produktif daripada terlalu spekulatif. Dari kedua jenis teori sirkul dan kansal kumulatif ini dapat disimpulkan bagaimana wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu. Sementara wilayah yang miskin atau tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya. Kemudian yang ketiga ada teori kutub pertumbuhan. Pada teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub, atau bisa disebut polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah, atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Nah, dari beberapa penjelasan tadi sehingga dapat diambil kesimpulan diantaranya yaitu untuk pokok pemikiran Keynesian ini dalam pembangunan wilayah, yaitu yang pertama, teori-teori Keynesian itu menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan bahkan direproduksi dari waktu ke waktu dalam perekonomian yang bertumpu pada mekanisme pasar bebas. Teori-teori tersebut antara lain teori basis ekspor, kausalitas sirkuler dan akumulasi, teori kutub pertumbuhan, lalu model Keynesian ini berfokus pada peran permintaan daripada peran penawaran dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Dan pada teori ini juga pasar bebas itu dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Karena kekuatan pasar bebas jika dibiarkan berjalan secara spasial, pertumbuhan ekonomi tetap tidak seimbang. Lalu pada perekonomian pasar bebas terjadi aglomerasi industri yang mengaruh pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di wilayah tertentu, dengan mengorbankan wilayah yang lain. Lalu masuk pada pembahasan mengenai penyebab kesenjangan wilayah. Kesenjangan wilayah sendiri itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu deregulasi atau liberalisasi pasar atau bisa disebut dengan pasar bebas. Hal ini berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi. Lalu ada kelemahan struktural yang mana ini mudah
terekspos oleh krisis global. Contohnya yaitu produktivitas rendah, intensitas ekspor rendah, rendahnya tabungan nasional, investasi yang tidak menguntungkan. Kemudian yang ketiga yaitu investasi yang rendah, yang mana hal ini mengakibatkan kesenjangan wilayah dan perpindahan modal terus-menerus dari wilayah yang miskin ke wilayah yang kaya yang juga mengakibatkan kesenjangan wilayah. Lalu yang terakhir itu ada ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Kemudian masuk kepada poin kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan teori Keynesian ini. Pembangunan wilayah sendiri merupakan upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan wilayah yang seimbang. Nah, pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal itu ada dua, kebijakan proaktif di tingkat wilayah dan investasi publik pada infrastruktur. Untuk kebijakan pembangunan wilayah dengan teori Keynesian ini sendiri, itu terdapat beberapa kebijakan diantaranya yaitu bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis, desentralisasi kewenangan, pengendalian pembangunan industri, dan kebijakan lainnya. Kemudian, untuk studi kasus yang diambil yaitu kawasan industri Katibung. Nah, berikut gambaran umum wilayah untuk kawasan industri Katibung. Nah, Kecamatan Katibung sendiri itu terbentuk dari program pemekaran Kecamatan Sidomulyo yang berstatus perwakilan Kecamatan Katibung pada saat itu. Secara geografis, Kecamatan Katibung ini berjarak 55 km dari ibu kota provinsi dan 25 km dari ibu kota Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Katibung terdiri dari 12 desa, yaitu Desa Tarahan, Karya Tunggal, Babatan, Pardasuka, Sukajaya, Tanjung Ratu, Tanjung Agung, Tanjungan, Trans Tanjungan, Neglasari, Rangai Tritunggal, dan Sidomekar. Kemudian secara administratif, Kecamatan Katibung memiliki batas wilayah diantaranya yaitu yang dari utara itu berbatasan dengan Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan, lalu sebelah timur itu berbatasan dengan Waisulan, Lampung Selatan, lalu sebelah selatan itu berbatasan dengan Sidomulyo, Lampung Selatan, dan sebelah barat itu berbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Kemudian untuk kebijakan pembangunan industri sendiri Provinsi Lampung itu terdapat beberapa kebijakan, diantaranya itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, yang mana itu sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau tahun 2015 sampai 2035. Lalu ada Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang RPIP Lampung tahun 2016-2035. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025. Lalu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD 2019-2024. Dan terakhir itu Rencana Strategis Dinas Perindustrian tahun 2019 sampai 2024. Nah, kawasan industri Lampung Selatan sendiri itu jumlah dari hasil di gambar itu ada jumlah perusahaan industri besar dan sedang menurut kabupaten per kota. Nah, Lampung Selatan sendiri itu sudah mencapai jumlah perusahaannya itu hampir angka 90 dan itu angka paling tinggi dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian dari RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 itu bisa dilihat di gambar ada visi dan misinya, yang mana pada misi itu tertera mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, yang mana ini mempengaruhi terhadap ekonomi yang harus dicapai di pembangunan. Selain itu juga ada membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan dan lain-lain. Lalu pada slide selanjutnya itu terdapat rencana pembangunan industri Provinsi Lampung tahun 2016 sampai 2035. Dari rencana pembangunan ini terdapat
beberapa titik, yang mana itu totalnya ada 9 titik kawasan industri di Provinsi Lampung. Nah, ini ada titik, salah satu titik di mana studi kasus kita yaitu kawasan industri Katibung dengan luasan sekitar lebih kurang 5.000 hektar. Lalu selanjutnya, kawasan industri Lampung dalam dokumen RPIP tahun 2016 sampai 2035. Di gambar itu terlihat beberapa ada 9 kawasan industri, yang mana salah satunya itu ada kawasan industri Katibung, yang mana saat ini tahap kegiatannya itu sudah mencapai studi kelayakan dan pemantapan zonasi master plan. Nah, di dalam dokumen RPJMN tahun 2020 sampai 2024 sendiri, kawasan industri Katibung itu juga termasuk ke dalam itu dari 4 kawasan yang ada di RPJMN tahun 2020-2024. Lalu keterkaitan dari kawasan industri Katibung ini dengan teori Keynesian adalah yang mana kawasan industri ini merupakan bentuk pengendalian dari pembangunan industri, lalu juga merupakan bentuk investasi pada infrastruktur, lalu juga merupakan bentuk pembangunan perekonomian dan bentuk intervensi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.